Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Mujid Saputra. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teori teokrasi. Apa itu teori teokrasi? Bisa kita lihat slide ini biar Mbah Google aja yang membacakan. Silakan asisten bacakan. Teokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana prinsip ketuhanan memegang peran utama. Kata teokrasi berasal dari bahasa Yunani, teokratia, theos, artinya Tuhan dan kratein, memerintah. Teokrasi artinya pemerintahan oleh wakil Tuhan. Ya. Jadi di sini dalam pengertian umumnya adalah teokrasi sendiri adalah cara memerintahkan negara berdasarkan kepercayaan bahwa Tuhan langsung memerintahkan agama, di mana hukum negara yang berlaku adalah hukum Tuhan. Nah, yang pertama adalah paham dari langsung. Maksudnya paham teokrasi langsung dan tidak langsung. Apa itu yang langsung? Langsung itu dia tuh langsung dari Tuhan. Tuhan itu memberi perintah. Nah, mereka itu penganutnya ini ya langsung ikutin ajarannya. Sedangkan yang tidak langsung adalah yang memerintahkan bukan Tuhan sendiri, melainkan yang memerintahkan adalah raja kepada negara yang memiliki otoritas atas nama Tuhan. Jadi raja itu tersebut mewakili Tuhan tersebut ya, gitu. Sebagaimana contohnya bisa di sini bisa dibaca. Teokrasi sendiri ada 4. Yang pertama adalah cara memerintahkan negara berdasarkan kekuasaan, berdasarkan kepercayaan. Dan yang kedua adalah pemimpin yang berkuasa adalah pilihan Tuhan. Jadi maksudnya itu pilihan Tuhan itu ya seperti contohnya sudah rakyat itu telah memilih bahwasanya ini telah benar-benar bisa memimpin, gitulah yang saya tahu ya. Dan yang ketiga, hukum yang berlaku adalah hukum Tuhan. Jadi hukumnya itu ya misalkan orang Yahudi sendiri, ya mereka itu sesuai dengan kitab-kitabnya. Umat Islam pun sesuai ajarannya juga. Seperti kalau di umat Islam itu yang sekarang ini doktrin-doktrin tentang yang khilafah gitu ya. Jadi kan khilafah itu memenuhi dengan hukum syariat gitu. Nah, itu mereka itu mungkin penganut dengan teori ini. Dan yang keempat adalah pemerintahan diatur oleh organisasi keagamaan. Untuk dampak positif teori ini saya sendiri menyimpulkan ada 3. Yang pertama adalah lebih mudah menyatukan hati dan pikiran rakyat. Dan yang kedua secara teori adalah dapat memakmurkan rakyat dengan cara rakyat itu terpedomi gitu dengan kitab yang sudah ada dalam kitabnya. Dan yang ketiga, tidak ada konfirmasi dan kepentingan suatu negara, karena kan sudah ada dalam suatu kitab tersebut, sehingga negara itu tidak bisa mengganggu-gugat untuk mengubahnya gitu. Nah, namun di sini bukan hanya positif ya. Saya juga menyimpulkan ada dampak negatif untuk teori teokrasi tersebut. Yang pertama yaitu minoritas ada yang kena tindas gitu. Terus dampak negatif yang kedua adalah teori ini dapat menimbulkan kehancuran. Yang ketiga adalah protes pada pemimpin agama. Ya, oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan presenter setelahnya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Adha. Saya dari kelompok 5 yang akan membahas sedikit tentang hubungan antara agama dan negara. Khususnya saya akan membahas tentang teori skolaristik. Nah, pertama kita akan membahas tentang pengertian skolaristik ialah apa sih skolaristik itu? Skolaristik itu ialah pemisahan antara
urusan agama dengan urusan negara. Rincinya ialah paham yang menyangkut tentang ideologi atau kepercayaan yang mana senantiasanya berpendirian bahwa paham agama tidak boleh dimasukkan dalam urusan politik, negara, atau institusi publik lainnya. Nah, sekularistik ini juga memiliki arti yang berbeda dari beberapa para ahli. Contohnya ialah seperti yang dikatakan oleh H.M. Rosgidi. Sekularistik ialah sistem etika filsafat yang bertujuan untuk memberikan interpretasi terhadap kehidupan manusia tanpa percaya kepada Tuhan, kitab suci, dan hari kiamat. Dan seperti yang dikatakan Kristen Harveko, pembebasan manusia dari belenggu agama dan metafisika, yaitu pengalihan perhatian dunia lain menuju dunia saat ini, yaitu akhirat, jadinya perhatiannya ya dunia aja. Sekularisme memiliki ciri yaitu pertama, meyakini bahwa nilai keagamaan haruslah dibedakan dari nilai-nilai kehidupan dunia dan seluruh aspeknya. Yang kedua, menyebarkan paham melalui prinsip pragmatisme dan utilitarianisme. Dan yang ketiga, kegiatan yang sifatnya politis bebas dari pengaruh agama. Bentuk sekularisme ialah tidak peduli dengan urusan duniawi, pertama. Yang kedua, hak asasi manusia sebagai landasan hukum. Dan yang ketiga, kondisi perekonomian. Dan yang keempat, sekularisme sebagai budaya. Yang kelima, sebagai pendidikan. Dan yang keenam, sebagai media massa. Nah, ringkasnya, sekularisme merupakan sebuah ideologi yang dimana sebuah institusi negara haruslah terpisah dengan hal yang berurusan dengan urusan agama. Sekularisme dapat menunjang kebebasan dalam memeluk agama serta kebebasan dalam meyakini suatu kepercayaan yang kemudian menciptakan suatu sikap netral dalam menghadapi suatu masalah dan tidak memihak kepada agama tertentu. Pengertian lainnya ialah mengenai sekularisme, peralihan fungsi-fungsi non-agama yang awalnya dikendalikan oleh organisasi keagamaan menjadi organisasi sekuler. Nah, mengenai sekularisme ini kemana sih arah paparannya ya, arah masalahnya itu anggapannya kemana? Nah, sekularisme ini cenderung mengarah pada anggapan bahwa segala aktivitas manusia seperti politis dan lain-lainnya itu harus berdasarkan pada apa yang telah menjadi fakta yang berwujudkan konkret, bukan berdasar pada pengaruh agama tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pembahasan yang ketiga yaitu tentang teori simbiosis mutualistik. Di sini saya akan menjelaskan dari segi pengertian yang simbiosis mutualistik itu apa, dan juga dalam konteks agama dan negara itu bagaimana, dan juga penerapannya seperti apa. Nah, yang pertama dari pengertiannya simbiosis mutualistik, dari kata simbiosis mutualistik. Nah, kata simbiosis ini berasal dari bahasa Yunani, dari kata sim dan juga biosis. Sim yang artinya dengan, sedangkan biosis artinya kehidupan secara umum. Nah, sedangkan mutualisme itu adalah bersifat timbal balik atau saling menguntungkan kedua belah pihak. Jadi secara umum di sini simbiosis mutualistik itu adalah hubungan antara dua identitas berbeda yang mana hubungan tersebut saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Seperti itu. Nah, dalam konteks agama dan negara merupakan dua identitas yang berbeda. Agama dengan berbau keyakinan, sedangkan negara itu adalah berbau politik ya. Nah, tapi dengan teori simbiosis mutualistik ini, agama dan negara itu memiliki hubungan yang mana hubungan tersebut saling menguntungkan antara keduanya, baik dari negara dan juga agama, atau bisa dikatakan berjalan beriringan, saling membantu, saling melengkapi lah, seperti itu. Nah, teori ini dapat dikatakan posisi tengah-tengah antara teori sekularitas dan juga teori teokrasi yang tadi awal sudah dijelaskan bagaimana teori teokrasi dan juga sekuler. Dan dengan teori simbiosis mutualistik ini, agama dan negara itu
tidak ada namanya saling menguasai. Kalau teokrasi negara dikuasai agama, sedangkan sekular itu dikuasai oleh negara. Nah, di sini tidak ada saling menguasai, akan tapi saling membantu antara satu sama lain, saling berhubungan, yang mana saling menguntungkan, seperti itu. Nah, karena sifatnya sifatnya simbiotik ya, hukum agama itu memiliki peluang untuk mewarnai hukum negara. Demikian juga nanti hukum negara juga mewarnai hukum agama, seperti itu. Jadi keduanya saling berhubungan. Contohnya seperti hukum pernikahan ya, hukum pernikahan itu bermula asal muasalnya berasal dari hukum agama. Akan tetapi kemudian negara mengatur tata negaranya itu dengan etika, moral, dan juga spiritual ya, yang mana berhubungan dengan hukum agama, sehingga muncullah nanti adanya undang-undang pernikahan dan seperti itu. Itu contohnya. Nah, lalu bagaimana penerapan hubungan saling menguntungkannya itu bagaimana dan seperti apa antara negara dan agama itu. Nah, jadi begini, negara itu memerlukan landasan etik dan juga sumber moral dan juga spiritual untuk mengatur tata negara dan juga warga negara itu dengan agama. Nah, jadi negara kan memerlukan landasan etik, moral, dan spiritual. Nah, landasan ini terdapat dalam agama. Sedangkan agama itu memerlukan instrumen, memerlukan wadah, tempat untuk mengembangkan, melestarikan, dan juga memberikan ajarannya. Nah, tempat atau wadah ini adalah negara. Nah, jadi di sini agama itu membutuhkan negara, negara pun juga membutuhkan agama, sehingga adanya hubungan yang saling menguntungkan. Nah, lembaga negara sekaligus lembaga politik yang di sebuah negara dengan paham simbiosis mutualistik ini tidak mengenal adanya pemisahan, tidak ada pemisahan antara keduanya, sehingga saling melengkapi dan juga saling memberikan kekuatan. Nah, selain lembaga negara atau lembaga politik itu menggunakan kaidah-kaidah politik, itu juga menggunakan nilai-nilai agama di dalamnya. Nah, ini seperti itu. Negara pun tidak negara yang secara formal itu ya tidak menganut agama tertentu, tidak menuntut warga negara untuk memeluk agama tertentu. Bahkan terdapat jaminan untuk kebebasan bagi pemeluknya. Jadi di sini negara tersebut tidak memeluk agama, akan tetapi berlandaskan dengan nilai agama, seperti itu. Nah, contohnya seperti di Indonesia ya, di Indonesia dalam Undang-Undang 45 ya, itu ada pasal 28E ayat 1, kemudian ayat 2, dan juga 29, pasal 29 ayat 2, itu kesimpulannya di situ menerangkan bahwa setiap orang itu bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan juga memiliki kebebasan dalam meyakini kepercayaan, kemudian juga menyatakan pikiran, sikap sesuai hati nuraninya. Dan di sini Indonesia tidak memutuskan, tidak mewajibkan warga negaranya untuk memeluk agama tertentu. Bahkan di sini diberikan kebebasan untuk memeluk, meyakini kepercayaannya, menyatakan pikiran, sikap, dan sesuai dengan hati nuraninya. Jadi Indonesia tidak memeluk agama, akan tetapi berlandaskan dengan nilai-nilai agama, seperti itu. Itu contohnya. Nah, kemudian menurut ada pendapat Marzuki dan juga Wahib dan Rumadi ini membagi paradigma dengan teori simbiotik ini ada tiga jenis. Yakni yang pertama itu adalah agama dan negara itu memiliki keterkaitan. Akan tapi agama di sini berperan sangat sedikit. Jadi sehingga negara yang menggunakan ini ya, itu lebih pada negara sekular. Kemudian yang kedua, itu aspek agama itu juga masuk dalam negara, akan tapi porsinya lebih besar dari yang pertama tadi, yakni 50% atau seimbang, sehingga konstitusi
dalam suatu negara itu juga diisi dengan ketentuan agama. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah aspek agama itu masuk ke wilayah suatu negara, akan tapi porsinya lebih lagi dari yang kedua, jadi 75%, sehingga negara yang menganut ini lebih condong, lebih mendekati kepada paham teokrasi seperti itu. Nah, jadi di sini kesimpulannya, yang pertama adalah teori simbiosis mutualistik itu adalah hubungan dua identitas yang berbeda yang saling menguntungkan, seperti halnya agama dan negara, yang agama dan negara ini adalah masing-masing memiliki identitas, akan tapi keduanya ini berhubungan yang saling menguntungkan, saling berdampingan, saling melengkapi antara satu sama lain seperti itu. Sehingga dapat dikatakan moderat ya. Teori ini dikatakan moderat, saling berdampingan, berjalan dengan bersamaan, sehingga konstitusi dalam sebuah negara itu tidak serta-merta diwarnai dengan kaidah-kaidah politik, akan tapi juga dengan ketentuan-ketentuan agama, hukum-hukum agama. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu adalah hubungan agama dan negara di Indonesia yang akan dijelaskan oleh materi yang selanjutnya. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu relasi antara agama dan negara konteks Indonesia. Nah, jadi teman-teman di sini kami sekedar sharing-sharing saja ya. Jadi maaf kalau nantinya materi ini sangat tidak menjawab ke penasaran atau tidak menjawab rasa penasaran teman-teman terhadap materi ini. Jadi kita sharing-sharing, kita saling belajar. Ini karena keterbatasan kami dalam materi ini. Oke, jadi dalam materi ini saya membagi menjadi dua bagian teman-teman, yaitu satu ada bagian nanti Indonesia pra kemerdekaan, dan kedua bagian Indonesia pasca kemerdekaan. Nah, untuk hubungan atau relasi antara agama dan negara pra kemerdekaan Indonesia ini ada dua teman-teman. Jadi ada dua fakta hubungan. Yaitu yang pertama adalah hubungan integral. Jadi agama dan negara ini menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Peraturan atau norma-norma agama itu sekaligus menjadi norma-norma atau peraturan sebuah negara atau kerajaan. Nah, masa ini terjadi ketika Indonesia sebelum merdeka, yaitu masa-masa kerajaan seperti Kerajaan Demak, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Perlak yang mana bercorak Islam, dan juga Kerajaan Kutai yang bercorak Hindu. Dan yang bagian kedua ada juga agama sebagai oposisi. Nah, kapan agama ini menjadi oposisi pemerintahan atau oposisi negara? Yaitu ketika mendekati masa kemerdekaan Indonesia teman-teman, yaitu pada saat Belanda datang ke Indonesia. Nah, maka ulama-ulama, tokoh masyarakat, tokoh keagamaan berkumpul dan mengumpulkan massa untuk membahu melawan pemerintahan yang berdiri pada saat itu, yaitu pemerintahan Belanda, yang mana itu merugikan rakyat Indonesia. Nah, di situ agama menjadi oposisi, sehingga agama berlawanan dengan pemerintahan yang berdiri pada saat itu. Selanjutnya adalah masa pasca kemerdekaan, yaitu sudah 1945 hingga saat ini. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Pada awal masa-masa kemerdekaan di Indonesia itu adalah masa-masa krusial, yang mana tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia ini mereka memiliki beda penafsiran terhadap relasi antara agama dan negara. Mereka tuh berbeda penafsiran gitu. Jadi mereka belum final dalam hal ini, sehingga terbagi menjadi dua kelompok. Terutama ini mengenai masalah penetapan ideologi negara, yaitu Pancasila. Ini mengenai perumusan Pancasila, yaitu tokoh-tokoh panitia 9. Ada dua kelompok atau dua golongan yang berbeda pendapat. Yang pertama adalah
golongan nasionalis kuralis, dan yang kedua adalah golongan nasionalis agama. Nah, perdebatan ini adalah mengenai rumusan Piagam Jakarta, yaitu rumusan sila yang pertama, yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ini menuai kontroversi, teman-teman. Ada utusan dari tokoh-tokoh masyarakat timur yang mengancam untuk memisahkan diri dari Indonesia apabila Piagam Jakarta yang sila yang pertama tadi, rumusan sila yang pertama tadi tidak diganti. Jadi mereka itu mengancam untuk memisahkan diri. Nah, maka dari itu kelompok atau golongan nasionalis sekuralis mengadakan lobby, berdebat dengan golongan nasionalis agama. Perdebatan ini menjadi hangat alot hingga akhirnya semua sudah sepakat. Ini diceritakan bahwa semua sudah sepakat untuk mengganti atau menghapuskan bagian rumusan sila pertama yang mana yang sebelumnya ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya itu dipotong menjadi ketuhanan yang Maha. Nah, dikisahkan ada satu tokoh yang masih bersikukuh untuk tetap mempertahankan nilai Islam dalam Pancasila, yaitu Ki Bagus Hadikusumo. Semua tokoh paham bahwasannya Ki Bagus Hadikusumo ini termasuk tokoh yang bersikukuh tetap mempertahankan asas keislaman dalam Pancasila sila pertama, sehingga Muhammad Hatta mengutus utusan yang bernama Kasman agar melunakkan hati Ki Bagus Hadikusumo agar dia mau untuk menyetujui utusan rapat. Hingga akhirnya lobby dilakukan. Akhirnya pada 17 Agustus 1945 pada sore hari, alhamdulillah lobby ini berhasil sehingga Ki Bagus Hadikusumo menerima usulan ini, sehingga Piagam Jakarta yang rumusan sila pertama yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ini diganti dan dipotong menjadi ketuhanan yang Maha Esa saja dan dicetuskan akhirnya menjadi Pancasila yang kita ketahui sekarang ini. Nah, sehingga dalam hal ini hubungan atau relasi antara agama dan negara di Indonesia adalah hubungan yang saling menguntungkan, simbiotik mutualistik, hubungan yang saling menguntungkan. Memang agama dan negara bukanlah satu kesatuan yang sama, akan tetapi mereka ini berjalan seiringan bahu-membahu dalam mewujudkan norma-norma dan nilai yang diusung dan dicita-citakan oleh masing-masing ini. Pancasila sendiri digali dari nilai-nilai atau norma-norma agama, dan agama sendiri nilai-nilai norma ini agama diterapkan dalam Pancasila, ya 5 sila ini. Jadi jika kita berbicara tentang relasi antara agama dan negara di Indonesia ini, maka kita harus melihat ideologi negara sendiri. Ideologi negara kita sendiri ini yaitu Pancasila, yang mana sudah jelas yaitu hubungan dari ketika kita melihat Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945, disitulah terlihat jelas hubungan atau relasi antara agama dan negara, yang mana agama dan negara memiliki hubungan yang saling melengkapi, saling bahu-membahu, memiliki simbiotik mutualistik. Nah, mungkin itulah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya dan banyak sekali salah kata yang saya ucapkan. Saya mohon maaf bersama teman-teman yang lain. Saya mewakili teman-teman yang lain, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.